Yes sir! Yeehaw! Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa melalui channel Komunitas MAL. Pada saat ini kita akan membicarakan topik tentang perbedaan keselamatan dan upah. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita baca. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara-saudara, kata aku dari bacaan tadi dalam ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 10, dikatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Kata aku ini adalah Paulus sendiri. Jadi Paulus adalah seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang-orang lain di sini adalah orang-orang percaya yang harus membangun, karena tidak ada pilihan, semua orang percaya harus membangun. Apakah membangun jemaat melalui doa, melalui persembahannya yang berupa uang, atau mempersembahkan tubuhnya baik dalam pelayanan secara langsung melayani Tuhan, atau melayani secara tidak langsung melayani Tuhan melalui perbuatan baik kepada orang-orang lain. Tapi semua orang percaya harus membangun. Tetapi dikatakan dalam ayat 10 ini, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi harus menjadi awasan bagi setiap orang percaya yang membangun, yaitu memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Garis bawahi, bagaimana ia harus membangun. Karena kalau dia membangun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka apa yang dia kerjakan itu sia-sia. Itu nanti akan dibakar. Itu yang kita telah baca dalam ayat 15 tadi. Nah, kita lihat ya. Kalau begitu, bagaimana kita harus membangun? Paulus mengatakan demikian dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kita tahu bahwa Yesus memberikan wahyu kepada Paulus, dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus itu ajaran yang harus kita ikuti. Karena ketika Paulus meletakkan dasar itu adalah metode atau patron, atau kita harus meniru bagaimana Paulus melakukan pelayanan. Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 demikian,
saya akan membaca sebagian dari 2 Timotius 2 ayat 15 dalam bahasa Inggris. Dikatakan, study to rightly dividing the word of truth. Artinya, belajarlah membahagi dengan tepat firman kebenaran. Mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan dengan benar dan tepat? Karena kalau kita tidak membahagi dengan benar, dengan tepat, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan memuliakan Tuhan. Saya akan memberikan contoh. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan. Dan di sana dikatakan bahwa mereka hanya boleh menginjili domba-domba yang terhilang dari orang-orang Israel. Sedangkan bangsa-bangsa lain, termasuk orang-orang Samaria, tidak boleh diinjili. Nah, jadi kalau kita melakukan perintah ini, maka tidak akan diberkati. Bahkan orang yang menginjil melalui metode ini sebenarnya tidak mengerti apa itu Injil. Dan orang yang mendengar Injil yang diberitakan oleh 12 rasul ketika Tuhan Yesus mengutus mereka untuk menginjil, maka orang tidak akan menjadi orang percaya. Dan juga kita lihat bahwa di Matius pasal 10 ini di ayat 8, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menyembuhkan orang-orang kusta, termasuk juga mereka harus membangkitkan orang mati. Karena di Matius 10 ayat 1, murid-murid itu ketika diutus untuk menginjil, mereka diberi kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, kalau kita melaksanakan perintah ini, tentu saja kita tidak akan diberkati, pekerjaan kita sia-sia, pekerjaan itu akan dibakar. Mari kita melihat juga contoh yang lain. Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian 1 ayat 29, mereka hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan berbiji dari pohon-pohon yang berbiji. Tetapi itu kemudian perintah itu berubah kepada Nabi Nuh di Kejadian 9 ayat 13. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk boleh makan semua yang bergerak dan semua tumbuhan. Kemudian setelah itu firman Tuhan juga kepada Musa berubah. Di dalam Imamat pasal 11 itu ada suatu daftar yang panjang, semua hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Misalkan binatang yang kukunya terbelah dan memamah biak boleh dimakan. Sedangkan binatang yang memamah biak tetapi kukunya tidak terbelah tidak boleh dimakan. Kemudian burung-burung pemakan bangkai atau ikan-ikan tidak bersisik tidak boleh dimakan. Nanti dibaca sendiri Imamat pasal 11, begitu panjang daftarnya, banyak sekali yang tidak boleh dimakan. Tetapi yang terakhir kita melihat Allah memberikan firman melalui Tuhan Yesus yang memberitakan firman kepada Paulus bahwa semua yang diciptakan Allah boleh dimakan. Itu 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Nah, perintah mana yang kita akan lakukan? Jadi inilah pentingnya kita membahagi dengan tepat firman Tuhan sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 15. Sebaiknya dibaca dalam bahasa Inggris karena lebih jelas daripada yang di dalam bahasa Indonesia. Nah, saya masih akan memberikan contoh. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda yang kaya di dalam Matius 19 ayat 17b, Tuhan Yesus mengatakan demikian kepadanya,
jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata hidup di sini adalah hidup kekal. Jadi kalau orang ingin masuk ke dalam hidup kekal, dia harus menuruti segala perintah Allah atau melakukan seluruh perintah Allah. Dan kita harus melakukan seluruh perintah Allah itu tidak cacat. Karena satu kali saja kita mengabaikan perintah Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa melakukan seluruh perintah, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Jadi, kalau kita mengajarkan untuk orang beroleh hidup kekal, harus mentaati seluruh perintah Allah tanpa cacat, maka kita sendiri tidak akan masuk surga. Dan orang lain juga tidak akan masuk surga. Dan kita tidak akan diberkati. Seumpama toh kita sudah selamat karena sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, memikul hukuman dosa kita, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita mengajarkan bahwa untuk masuk surga harus melakukan seluruh perintah Allah tanpa cacat, maka itu adalah satu hal yang tidak dikehendaki Allah. Memang semua firman itu berguna ya, karena Alkitab adalah firman Allah dan setiap ayat itu adalah firman Allah. Dan setiap ayat dalam Alkitab itu berguna atau bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak membahagi dengan tepat, maka yang kita lakukan mungkin hal yang tidak untuk kita, tetapi ditujukan kepada orang lain. Misalkan kalau kita makan hanya biji-bijian saja, itu yang diperintahkan Allah kepada Adam. Nah, selanjutnya, di dalam ayat 12 dikatakan bahwa setiap orang percaya yang membangun, yang melakukan perintah-perintah Allah, kualitas pekerjaannya itu terbagi dalam dua kategori, yaitu yang terbakar dan yang tidak terbakar. Yang terbakar itu seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Sedangkan yang tidak terbakar seperti emas, perak, dan batu permata. Nah, yang tidak terbakar pula itu ada 3 macam kualitas. Ada orang percaya yang kualitas pekerjaannya seperti emas, ada kualitas pekerjaan orang percaya yang kualitasnya seperti perak, ada yang kualitas pekerjaannya seperti batu permata. Nah, jadi orang percaya itu berbeda-beda kualitas pekerjaannya. Nah, di dalam ayat 13 dikatakan bahwa pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Di kalimat yang terakhir bahwa pekerjaan orang percaya akan diuji oleh api itu. Nah, kita tahu bahwa kapan pekerjaan kita itu akan diuji? Itu akan diuji ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, turun dari sorga, maka kita akan diangkat ke sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Maka semua orang percaya yang terangkat ke awan-awan akan mengalami diuji pekerjaannya. Itu yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10, baiklah kita bacakan ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Ayat ini mengatakan bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus ini, itu kalau bahasa aslinya dalam bahasa Greek, itu bema. Bema itu adalah dari kebudayaan Yunani yang pada waktu itu para olahragawan kalau diberikan hadiah, mereka harus diberi hadiah akan mendapat berupa kalung bunga waktu itu dan akan berdiri di atas suatu tempat yang namanya bema, dan hadiah itu akan berbeda-beda. Ada yang dapat juara 1, ada yang dapat juara 2, dan dapat juara 3. Seperti halnya kalau sekarang ini kalau ada perlombaan seperti di Olimpiade, ada yang mendapat emas, ada yang medali perak, ada yang medali perunggu. Nah, mari kita lihat bahwa setiap pekerjaan orang percaya akan diuji oleh api itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat pada ayat 14 dan 15. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi kalau pekerjaan kita tahan diuji, tidak terbakar, akan mendapat upah. Sedangkan ayat 15 mengatakan, jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kita akan melihat bahwa ada perbedaan berdasarkan apa yang telah kita baca tadi, ada perbedaan antara keselamatan dan upah, atau antara anugerah dengan perbuatan baik. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan yang pertama yang kita bisa melihat bahwa keselamatan ditawarkan kepada orang tidak percaya. Jadi orang tidak percaya akan ditawarkan Injil, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosanya. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, Dia mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, kepada Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita karena Dia adalah juru selamat, maka kita diselamatkan. Oleh sebab itu, Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita menerima Yesus atau percaya Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, maka kita menjadi anak Allah. Tadinya kita bukan anak Allah, orang tidak percaya, maka saat kita menerima Dia, kita menjadi anak Allah, kita memperoleh keselamatan. Menurut ayat-ayat yang tadi telah saya sampaikan. Sedangkan upah ditawarkan kepada orang percaya. Nah, kalau orang percaya, itu dia harus berbuat baik. Karena memang Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik
yang diciptakan, saya ulangi, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ayat ini menjelaskan kita diciptakan di dalam Kristus, atau ada di dalam Kristus, atau menjadi manusia baru. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi nanti kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, baru kita melakukan perbuatan baik. Memang semua orang berbuat baik. Orang tidak percaya juga berbuat baik. Terlebih orang percaya. Tetapi kalau orang tidak percaya berbuat baik, itu sia-sia. Nah, banyak orang yang sebenarnya kalau ditanya, apakah saudara yakin masuk surga? Mereka mengatakan, iya. Tapi kalau ditanya, kenapa yakin? Dia mengatakan, karena saya rajin berbuat baik. Karena saya rajin ibadah. Rajin masuk gereja, saya juga rajin baca firman, rajin berdoa. Tetapi pengalaman saya sejak saya menerima Yesus pada tahun 1974 itu saya rajin menginjil, dan di mana saja saya pergi, di desa-desa, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pasar, di mobil, di mana saja, di ruang-ruang tunggu, kalau saya bertanya apa syarat masuk surga, biasanya mereka mengatakan berbuat baik. Bahkan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kalau ditanya, itu 99% kebanyakan mengatakan harus berbuat baik. Sama dengan tadi sore saya bertanya pada beberapa orang, apa syarat masuk surga? Mereka mengatakan, untuk masuk surga, untuk beroleh keselamatan, kita harus rajin berbuat baik. Tidak cukup itu iman. Mereka menekankan tidak cukup itu iman. Saya bilang, apakah ibu dan yang lain-lain pernah mendengar sola fide? Sola itu artinya hanya atau satu-satunya. Fide itu artinya iman atau percaya. Jadi selama itu hanya karena percaya, hanya karena iman. Mereka tertawa, mereka mengatakan, wah, itu pemahaman kamu. Tapi saya bilang, itu yang Alkitab katakan. Karena di dalam Yohanes pasal 3 saja, itu ada 4 kali disebutkan. Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 18, Yohanes pasal 3 ayat 36, Yohanes pasal 3 ayat 15, mengatakan kalau kita percaya pada Yesus yang mati karena dosa-dosa kita, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita lihat bahwa mengapa orang tidak bisa banyak kali mereka ragu akan keselamatannya. Karena kalau ditanya, kalau iman itu tidak cukup, harus ditambah dengan perbuatan baik. Berapa banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan supaya kita merasa cukup, supaya kita bisa diyakinkan bahwa kita itu pasti akan masuk surga. Pasti tidak ada orang yang menjawab dengan keyakinan. Karena tidak ada orang yang pernah menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kita lihat. Mengatakan, baik yang menanam
maupun yang menyerang adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi masing-masing pekerjaan kita akan diberi upah, sehingga kita akan memperoleh upah nanti di sorga. Kita lihat selanjutnya ya. Tadi adalah perbedaan yang pertama. Kita melihat perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua adalah keselamatan diterima karena anugerah. Jadi keselamatan diterima karena anugerah. Kalau bahasa Latin bilang sola gratia, selamat hanya karena anugerah. Tetapi kalau kita menanyakan kepada orang lain apa syarat masuk surga, dan mereka menjawab karena perbuatan baik, dan kita menjawab karena anugerah dengan memberikan ayat-ayat, mereka seringkali menyanggah. Karena dikata sola gratia itu artinya selamat hanya karena anugerah. Sola itu satu-satunya atau hanya karena anugerah kita selamat. Misalkan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak sekali ayat yang seperti ini. Itu juga yang dikatakan dalam Titus 3 ayat 5, yang mengatakan, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya, maka Roma 4 ayat 5 mengatakan begini, jika ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, kita melihat bahwa keselamatan kita terima karena anugerah. Karena anugerah dari Allah. Bukan karena usaha kita. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi. Dan juga Titus 3 ayat 5 dan Roma 4 ayat 5. Nah, kalau upah itu kita terima sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Itu yang tadi telah dibacakan dalam 1 Korintus 3 ayat 8, saya bacakan kembali. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi upah akan kita terima sesuai dengan pekerjaan kita. Kita melihat ya, untuk memperoleh keselamatan itu orang yang dosanya banyak, orang yang dosanya sedikit, orang yang dosanya besar, orang yang dosanya kecil, sama syaratnya. Semuanya memperoleh atau menerima keselamatan karena anugerah, karena cuma-cuma. Sesuai dengan kata anugerah. Anugerah itu pemberian Allah secara cuma-cuma kepada orang berdosa yang tidak layak. Itulah arti anugerah. Nah, oleh sebab itu Roma 11 ayat 6 mengatakan demikian. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka itu bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Jadi memang beda itu anugerah dengan perbuatan. Anugerah itu diberikan cuma-cuma, dan keselamatan itu semua orang tahu diberikan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma.
Sedangkan upah, tidak ada orang yang memperoleh upah kalau tidak bekerja. Kalau seorang tukang melakukan pekerjaannya, apakah dia tukang batu, tukang mesel, atau tukang kayu, dia akan memperoleh upah sesuai dengan kualitas atau hasil dari pekerjaannya. Nah, kita akan lihat bahwa upah itu yang diperoleh dari orang itu masing-masing berbeda. Tetapi keselamatan itu sama pada semua orang, hanya diperoleh melalui anugerah. Perbedaan yang ketiga, kita lihat bahwa keselamatan itu menjadi milik orang percaya sekarang, bukan nanti di sorga. Bukan nanti di sorga, karena kebanyakan orang menganggap bahwa keselamatan itu nanti kita miliki kalau kita sudah ada di sorga. Kendati keselamatan itu kita miliki sekarang. Sekarang ketika kita masih hidup di bumi, dan itu kita miliki selama-lamanya. Mari kita lihat beberapa ayat. Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Mengapa tidak ada penghukuman? Karena penghukuman yang harus kita tanggung di neraka sudah ditanggungkan kepada Yesus. Jadi karena kita tidak lagi dihukum di neraka, pasti akan ke surga, karena tempat yang disediakan Allah di akhirat hanya dua, yaitu neraka dengan surga. Kalau neraka bukan lagi tempat orang-orang yang ada di dalam Kristus, berarti dia akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Sebenarnya ayat ini banyak sekali ya, seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya, kita beroleh hidup kekal sekarang. Yang kalau kita nanti mati, kalau besok, lusa, dan nanti kita akan mati, kita akan hanya mengalami kematian tubuh. Tetapi pribadi kita sudah diselamatkan. Tubuh ini, kalau tubuh ini masuk ke dalam tanah atau dikubur, itu akan menjadi busuk. Tetapi tubuh kita ini nanti akan dibangkitkan lagi. Jadi yang sekarang ini yang kita sebenarnya kita ditebus adalah pribadi kita, personal kita, bukan tubuh kita. Tetapi nanti tubuh kita itu akan dibebaskan. Istilah dalam King James Version mengatakan to redeem our body. Itu ada di dalam Roma pasal 8 mengatakan. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Kalau kita memperoleh keselamatan sekarang, sedangkan upah menjadi milik kita nanti. Jadi upah itu akan dimiliki oleh orang percaya nanti, bukan sekarang. Sekali lagi, bukan sekarang kita memperoleh upah itu. Tetapi kalau kita orang yang beragama Kristen, tapi belum memiliki keselamatan, ya sekalipun kita itu rajin ibadah, tentu kita tidak akan menerima upah nanti. Nah, mari kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 14 dari bacaan kita. Dikatakan demikian, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Perhatikan kata akan pada ayat ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 14.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini kalau kata akan itu nanti atau future tense kalau bahasa Inggris, ini future, masa akan datang, bukan masa sekarang. Jadi kita akan menerima upah nanti, bukan sekarang. Kita akan melihat selanjutnya perbedaan antara keselamatan dan upah itu pada bagian keempat. Nah, kapan atau saat mana kita menerima keselamatan? Karena banyak orang ditanya, kapan saudara lahir baru? Banyak orang juga yang tidak tahu, tapi banyak orang yang tahu. Kita melihat ya, kapan saat kita menerima keselamatan itu? Efesus 1 ayat 13 mengatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, atau sebenarnya kata ketiga dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu saat Roh Kudus masuk dalam hati kita. Itu saat kita menerima Yesus. Saat kita menerima Yesus itu saat kita menjadi percaya kepada Injil keselamatan. Injil keselamatan kita adalah Injil yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 yang mengatakan Kristus selamati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau kita percaya Yesus mati karena dosa-dosa kita, maka kita sudah memperoleh keselamatan itu. Atau kalau Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hidup kekal itu sama dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu saat kita percaya, saat itu juga kita dipindahkan dari dalam maut atau dari dalam kematian kepada hidup yang kekal. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24. Atau Kolose 1 ayat 13 juga mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kapan kita dipindahkan daripada kuasa gelap? Dari iblis. Kita dilepaskan dari kuasa gelap atau kuasa iblis itu saat kita mendengar Injil dan kita menjadi percaya atau menerima Yesus, maka saat kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya atau kerajaan Allah. Sedangkan untuk menerima upah saatnya itu pada waktu pengangkatan. Pada saat pengangkatan, pada waktu pengangkatan di awan-awan nanti kita akan diadili. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang-orang percaya akan diangkat ke awan-awan, menyongsong Tuhan yang akan turun dari sorga, turun di awan-awan. Untuk apa kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan? Untuk mengadili kita. Karena setelah kita diadili di tahta pengadilan Kristus atau di Bema, maka baru kita memperoleh upah kita. Upah itu akan menentukan posisi kita di sorga nanti. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sorga, di mana Allah bertahta, maka kita akan diadili dulu. Apa peran kita? Apa posisi kita? Akan melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, tadi saya sudah bacakan, bahwa kita akan diadili di sana nanti. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Itu juga sama dengan yang ada dalam Roma 14 ayat 10. Roma pasal 14 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tahta pengadilan Allah atau tahta pengadilan Kristus sama, karena kata dasarnya adalah pengadilan, itu dari kata bema. Bema itu adalah tempat di mana kita akan diadili, tempat di mana orang-orang percaya akan diadili. Ingat, yang akan diadili adalah pekerjaan kita, bukan pribadi kita yang akan diadili, tetapi akan diadili adalah pekerjaan kita. Karena itu yang dikatakan dalam bacaan kita. Kita akan melihat ulang ya. Dalam bacaan kita dikatakan ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi yang diuji adalah pekerjaannya. Dikatakan jika pekerjaannya terbakar, bukan dia yang diuji, dia tidak akan terbakar, karena yang diuji adalah pekerjaannya. Mengapa pekerjaan kita yang dibakar, Bu? Karena begini, dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Baik dosa lalu, dosa sekarang, maupun dosa yang akan datang, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang akan diuji oleh api adalah perbuatan kita, baik atau tidak baik. Yang tidak baik akan dibakar, yang baik akan kita bawa di sorga. Yang baik itu akan diberi upah. Upahnya itu ada macam-macam. Nanti kita akan melihat nanti. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan yang kelima. Perbedaan yang kelima itu adalah sebagai berikut. Bahwa keselamatan itu tidak dapat hilang. Mengapa keselamatan tidak dapat hilang? Karena keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib, dia bilang, sudah selesai. Jadi, yang Yesus kerjakan itu sempurna. Karena itu sempurna, itu tidak dapat terbakar. Dan itu yang diberikan kepada kita.
dan kita miliki. Jadi setiap orang yang menerima Yesus berarti menerima hidup kekal atau menerima keselamatan. Itulah sebabnya keselamatan itu tidak dapat hilang. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca banyak sekali ayat yang meneguhkan tentang kepastian keselamatan. Seperti Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Roma 8 ayat 38 dan 39 mengatakan demikian. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba bayangkan, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah sebabnya keselamatan itu dijamin oleh Allah. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yang menjelaskan bahwa keselamatan itu sebenarnya dipelihara oleh Allah. Itulah yang dikatakan dalam ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau Allah tidak cukup kuat, iblis lebih kuat, atau kita lebih kuat dari Allah, kita bisa terlepas dari tangan Allah. Tapi kita tidak mungkin terlepas dari tangan Allah. Nah, kalau keselamatan itu tidak dapat hilang, maka upah dapat hilang. Itu yang kita baca dalam bacaan kita tadi. Kita akan baca ulang 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 15 mengatakan demikian. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kita lihat ayat ini. Di ayat 15 ini, 1 Korintus 3 ayat 15, pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Mengapa? Karena semua yang dia lakukan dibakar. Mungkin dia orang yang rajin ibadah, sudah percaya tapi rajin ibadah. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu dia lakukan untuk supaya dia dipuji orang, maka itu dibakar. Nah, mari kita lihat ya. Pekerjaannya yang dibakar, tapi ayat 15 bilang bahwa ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Kenapa orang percaya yang pekerjaannya ini dibakar? Karena pekerjaannya ini tentunya tidak berkenan kepada Allah, atau dengan kata lain orang percaya yang jahat, karena pekerjaannya jahat. Tapi ayat ini mengatakan dia selamat. Kenapa? Karena pribadinya, jiwa dan rohnya sudah ditebus, sudah dibayar, sudah menjadi milik Allah. Tapi perbuatan-perbuatannya itu yang jahat, tentu itu akan ditinggalkan, akan dibakar. Saya akan memberikan contoh yang lain ya. Itu di Wahyu 3 ayat 11. Di Wahyu pasal 3 ayat 11 mengatakan demikian. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi mahkota itu adalah salah satu jenis upah yang kita akan terima nanti di sorga. Nah, upah itu bisa hilang
Jadi Allah sudah mengatakan demikian. Peganglah apa yang ada padamu, atau peliharalah apa yang ada padamu, atau kita harus menjaga apa yang dipercayakan kepada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya memberikan contoh misalkan, kalau dia seorang gembala, kemudian akhirnya dia merasa, aduh, kalau gembala miskin ya, atau kalau menjadi pendeta miskin ya, sebaiknya saya beralih profesi menjadi pedagang saja. Maka dia akan kehilangan mahkota yang sudah disiapkan Allah. Nah, kemudian kita akan melihat perbedaan yang keenam. Perbedaan yang keenam ya. Perbedaan yang keenam, bahwa untuk memperoleh keselamatan, syaratnya adalah hanya karena percaya. Itu yang dikatakan di dalam Kisah 16 ayat 31 dan banyak lagi ayat yang lain. Tapi kita akan membaca Kisah 16 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 bunyinya demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi untuk memperoleh keselamatan syaratnya hanya percaya. Yang sudah dikatakan oleh Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tadi saya sudah menyebutkan bunyi ayat itu, jadi saya tidak akan mengucapkannya lagi. Nah, selamat itu sebenarnya sama dengan mewarisi kerajaan sorga. Nah, saya akan memberikan beberapa ayat tentang bagaimana kita mewarisi kerajaan sorga. Di Yohanes pasal 3 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi untuk mewarisi kerajaan surga, menurut Yohanes 3 ayat 3, kita harus dilahirkan kembali. Saya akan memberikan gambaran. Kalau seorang kalau ada keluarga yang kaya, dia ada anak, misalkan anaknya ada 2 orang. Ketika orang tuanya sudah tua atau akan meninggal, maka dia akan mewariskan kekayaannya. Kalau di Inggris ada kerajaan, maka kerajaan itu akan diwariskan kepada pewaris. Nah, pewaris ini tidak bekerja untuk mewarisi kerajaan itu. Demikian juga untuk mewarisi kerajaan surga, kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memperoleh warisan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Karena itu otomatis berlaku bagi anak-anaknya. Nah, demikian juga ketika kita percaya Yesus mati karena dosa-dosa kita, kita menjadi anak Allah, maka ketika kita menjadi anak Allah, itu sebenarnya sama dengan kita dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan begini, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah, semua orang dilahirkan dari daging, tapi dia belum dilahirkan oleh roh. Nah, kalau kita hanya dilahirkan dari daging, 1 Korintus 15 ayat 50 mengatakan bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita harus dilahirkan dari Allah atau dilahirkan oleh roh
atau dilahirkan oleh Tuhan Yesus, baru kita menjadi pewaris kerajaan. Itu yang kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 13 mengatakan demikian. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, semua kita dilahirkan dari darah atau dari daging, atau oleh keinginan seorang laki-laki. Tetapi itu tidak akan membawa kita masuk surga atau memperoleh keselamatan, melainkan harus dilahirkan dari Allah. Itulah yang firman Tuhan katakan. Itu juga yang bisa kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi kalau kita tidak lahir dari Allah, tidak menjadi anak Allah. Kalau tidak menjadi anak Allah, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi kita lihat, untuk mewarisi kerajaan Allah tidak perlu bekerja. Sama dengan seorang raja atau seorang ratu mewariskan kerajaannya kepada anaknya tidak perlu bekerja. Demikian juga dengan kita, karena kita sudah menjadi anak Allah, tidak perlu bekerja untuk mewarisi kerajaan Allah, itu otomatis. Tetapi kita melihat ya, untuk memperoleh upah ada syaratnya. Untuk memperoleh upah di sorga ada syaratnya. Apa syaratnya? Mari kita lihat. Tentu kita tahu bahwa untuk mendapat upah atau untuk mendapat gaji atau untuk dibayar, kita harus bekerja, harus melakukan. Dan itu pun harus ada kriteria penilaiannya. Demikian juga Allah menilai pekerjaan orang percaya itu berdasarkan kriteria sebagai berikut. Pertama, kualitas pekerjaan orang percaya itu seperti apa? Nah, tadi kita sudah membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15 dan ayat 14. Ayat 14 mengatakan bahwa jika pekerjaannya tidak terbakar, ia akan mendapat upah. Sedangkan jika pekerjaan seseorang terbakar, ia tidak akan mendapat upah. Nah, kenapa dia tidak mendapat upah? Karena kualitas pekerjaannya itu tidak berkenan kepada Allah. Allah tidak suka dengan pekerjaannya. Saya memberikan contoh ya. Kalau kita orang percaya mau memberikan persembahan dan kita ingin supaya orang saya ulangi ya. Kalau kualitas pekerjaan kita jelek, misalkan begini, kita diminta untuk berkhotbah, tetapi tanpa persiapan, maka kualitas khotbah yang kita sajikan itu tentunya tidak baik, sehingga sukar untuk orang memahaminya, karena kita tidak mempersiapkan diri. Mungkin tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak membaca buku-buku referensi yang buku-buku rohani dan lain-lain, sehingga kualitasnya tidak baik atau kurang baik, sehingga diberi upah tapi mungkin tidak sepenuhnya. Kemudian kita akan melihat ya, kriteria penilaian yang lain untuk memperoleh upah itu berdasarkan kesetiaan kita. Itu yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 12 yang mengatakan, jika kita tekun maka kita akan ikut
memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Kita akan baca ya. 2 Timotius 2 ayat 12 bunyinya yang tepat, kata-katanya sebagai berikut. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah. Jadi nanti ya, karena ada kata akan, kita akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Nah, kita terus. Jadi, kita lihat bahwa kesetiaan kita itu menentukan upaya yang kita akan terima. Tapi kesetiaan kita itu juga sama dengan Paulus katakan tadi, saya ulangi, Paulus mengatakan bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau kita menjadi pengikut Paulus, itu sama dengan kita mengikut Kristus. Karena apa yang Paulus ajarkan itu dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan untuk kita, maka kita akan tidak diberkati. Misalkan ya, kalau kita membawa persembahan darah binatang seperti yang berulang-ulang diminta dalam perjanjian lama, tentu saja itu kita tidak akan diberkati. Itu firman Tuhan, tetapi itu bukan untuk kita. Jadi kita harus patuh pada apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, jadi pengertian setia di sini adalah yang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dari surga yang diberikan kepada Paulus. Kalau kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, maka itu tidak tepat. Tepat pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, kalau mereka lakukan pada waktu itu. Tapi kalau kita melakukan sekarang, tidak tepat. Tadi saya sudah mengatakan, Tuhan Yesus memerintahkan 12 murid untuk boleh menginjil hanya orang-orang Israel, bangsa-bangsa lain tidak boleh diinjili. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu hidup di bawah Taurat. Galatia 4 ayat 4 mengatakan demikian. Baiklah kita baca ya. Galatia 4 ayat 4 kata-katanya berbunyi demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi sepanjang hidupnya dari Tuhan Yesus, dia takluk kepada hukum Taurat. Dia menjalankan hukum Taurat. Dia mengikuti misalkan dia disunat, dia mau persembahan, semua yang dia lakukan dan semua yang diajarkan adalah Taurat. Karena perjanjian baru itu nanti ketika dia dimulai sebenarnya di kayu salib, seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Lukas 22 ayat 20, dia katakan begini. Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi nanti darah Yesus tercurah di kayu salib, atau nanti ketika Yesus mati di kayu salib, baru ada perjanjian baru. Jadi sepanjang hidupnya, dia itu mengajarkan Taurat, perintah-perintah yang dia lakukan itu Taurat, dan dia juga melakukan seperti yang saya contohkan tadi, disunat dan lain-lain, itu semua adalah Taurat. Jadi kita tidak dapat melakukan perintah-perintah itu, tapi kita hanya melakukan perintah-perintah yang Yesus ajarkan ketika dia berada di surga. Dia mengajarkan ajaran-ajaran yang kita harus terapkan di dalam perjanjian baru. Nah, berarti perjanjian baru itu nanti sesudah Yesus mati, bukan mulai dari Matius pasal 1 ayat 1, tapi mulai
pada akhir dari kitab-kitab Injil. Tetapi perjanjian baru itu pun ditolak oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu sampai sekarang belum masuk kepada perjanjian baru. Tapi kita sekarang sudah menikmati perjanjian baru itu. Itu yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 11. Ya, betul. 1 Korintus pasal 11 kalau kita membaca itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, itu kita sudah menikmati. Tetapi sebenarnya perjanjian baru yang sebenarnya adalah perjanjian, karena kita tahu yang dimaksud dengan perjanjian lama adalah perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Demikian juga sebenarnya perjanjian baru adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Jadi perjanjian baru bagi bangsa Israel sebenarnya nanti mereka nikmati ketika Yesus datang kembali. Tetapi sekarang kita sudah boleh menikmatinya. Oleh sebab itu, kita harus memahami dengan tepat firman Tuhan. Memang sekalipun firman Tuhan itu bermanfaat, tetapi untuk perjanjian lama, karena saya sering berkhotbah melalui perjanjian lama, itu paling sering. Tetapi kita melihat prinsip-prinsipnya. Misalnya kalau kita mengajar tentang tipologi atau berkhotbah tentang tipologi dari Tuhan Yesus, itu biasanya kita akan mengambil dari perjanjian lama. Gimana kita akan belajar prinsip-prinsipnya. Tetapi secara literal, secara harfiah, kita tidak akan melakukannya. Karena kalau kita melakukannya secara literal, misalkan membawa darah binatang sesuai dengan tuntutan Torah pada perjanjian lama, maka itu tidak tepat, karena tepat pada waktu dulu. Mari kita lihat selanjutnya. Untuk mendapat upah, penilaian yang berikut adalah Allah melihat motif kita. Kalau motif kita salah, biarpun itu baik di mata orang-orang, itu tidak akan mendapat upah. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 5 mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Marilah saya akan memberikan contoh ya. Misalkan ada seorang pemuda, dia sudah dilatih untuk menjadi penginjil, seperti yang kami biasa lakukan, melatih para mahasiswa untuk menginjil. Nah, kemudian dia menginjil. Tapi pada suatu saat dia melihat seorang gadis yang cantik, dan dia ingin supaya dia nanti pacaran dengan dia, dan dia belum menjadi percaya, dan dia ingin menginjil, tapi dengan rencananya dalam hati supaya dia nanti bisa menjadi pacarnya. Jadi bukan follow Christ, bukan mengikut Kristus, tapi mengikut dia. Nah, itu motif yang salah. Nah, mari kita lihat 1. Matius pasal 6 ayat 1 mengatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan baik, misalkan kita memberikan persembahan 1 juta di gereja, tapi kita mengatakan pada
oh, saya akan memberikan sumbangan pembangunan, tapi harus dibacakan setiap hari selama 1 minggu. Berarti motif kita itu upah kita sudah kita peroleh sekarang ini. Jadi tidak akan diberikan upah untuk perbuatan baik tersebut. Jadi untuk beroleh upah, kita akan dinilai kualitas pekerjaan kita, kesetiaan kita, dan motif kita. Kemudian, perbedaan yang ketujuh antara keselamatan dan upah. Nah, keselamatan akan menentukan posisi kita pada kekekalan. Seperti 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 mengatakan demikian. Inilah kesaksian itu bahwa Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, orang percaya yang sudah menerima Yesus karena hidup itu ada di dalam Allah atau ada di dalam Yesus, maka ayat 13 mengatakan kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau orang yang mengaku percaya tidak tahu memiliki hidup yang kekal, tidak tahu bahwa dia sudah diselamatkan, pasti diselamatkan, berarti namanya dia tidak beriman. Kemudian, apa bedanya dengan upah? Kita lihat upah ya. Upah akan menentukan fungsi kita atau peran kita nanti di sorga. Coba kita lihat ya. Di 2 Timotius 2 ayat 12 mengatakan bahwa jika kita tekun, kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus di sorga. Nah, kata tekun itu kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di sorga, akan menentukan kita sama dengan di pemerintahannya. Kalau kita melihat di pemerintahan, orang-orang yang setia kepada partai, dia akan diusulkan oleh partai untuk menjadi anggota legislatif atau diusulkan oleh partai kepada Presiden Jokowi untuk menjabat mungkin di kabinet atau diusulkan untuk menjadi calon wali kota atau jadi gubernur. Jadi itu semua itu yang menentukan itu biasanya karena kesetiaan atau keloyalan kita. Jadi kita akan melihat ya, kalau kita tekun, kita akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Kristus menggambarkan di dalam perumpamaan uang mina yang ada di Lukas 19 ayat 16 dan 19. Sebaiknya kita baca di Lukas pasal 19, dikatakan demikian ya. Lukas 19 ayatnya yang ke-16 sampai 19 bunyinya demikian. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kemudian datang lagi yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu. Dan engkau kuasailah 5 kota. Jadi kita lihat, 2
orang itu mempunyai peran yang berbeda. Yang satu, kalau dia menguasai 10 kota, berarti sama dengan seorang gubernur. Yang satu hanya menguasai 5 kota. Jadi itu kira-kira sama dengan kalau di Minahasa sini, Minahasa Induk, kita lihat ada 5 kota. Ada kota Tondano, ada kota Lamongan, ada kota Kawakoan. Jadi itu kira-kira itu sama seperti dengan bupati. Dan demikian juga dengan di sorga. Di sorga kita akan diberikan peran yang berbeda-beda. Karena semua orang percaya yang melakukan perintah-perintah Allah dengan tekun atau setia akan memerintah. Hanya saja ketika kita diberikan peran, itu akan sesuai dengan ketekunan kita. Mari kita lihat, baca dalam 2 Petrus 1 ayat 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 11 mengatakan demikian. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan kata dikaruniakan hak penuh. Orang percaya diberikan kesempatan untuk memperoleh upah supaya dia memperoleh hak penuh. Nah, jadi kalau hak penuh itu dia bisa memerintah 10 kota, dia bisa memerintah 5 kota, tapi ada sayang yang masuk sekolah dia tidak diberi peran. Dia cuma menjadi warga negara sorga. Filipi 3 ayat 20 bilang semua orang percaya menjadi warga negara sorga. Sama dengan di Inggris, tidak semua warga negara ikut memerintah. Yang memerintah hanya ratu, para menteri, dan juga gubernur dan seterusnya. Demikian juga orang percaya tidak semua diberi peran di sorga, hanya yang tekun. Tekun itu ketekunannya juga itu sampai di mana ketekunannya? Ada yang kesetiaannya mungkin kalau katakan persentase ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang cuma 25%. Sama dengan di dalam Matius pasal 13 ayat 23 mengatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Jadi kita melihat orang percaya yang mendengar dan mengerti firman, dia itu diumpamakan tanah yang baik. Dia akan berbuah atau akan mendapat upah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Tapi kata berbuah di sini bisa juga kita peroleh di dunia sekarang ini. Jadi orang percaya kalau dia rajin melayani, dia boleh mendapat buah 100 kali lipat. Misalnya tadinya dia anggota gerejanya cuma 10, lama-lamanya cuma 10 keluarga bisa menjadi 100 keluarga, bisa menjadi 300 keluarga, dan seterusnya. Tapi ada juga upah yang nanti kita dapatkan di surga. Nah, jadi kita melihat bahwa keselamatan dengan upah itu berbeda. Kalau kita tidak membedakan keselamatan dengan upah, kita akan menjadi kacau. Seperti yang menjadi pengalaman ketika saya menginjil atau ketika teman-teman menginjil, kebanyakan orang mengatakan bahwa untuk selamat tidak cukup untuk hanya percaya, harus ditambah dengan perbuatan baik. Kalau itu ditambah dengan perbuatan baik, seberapa banyak perbuatan baik sehingga kita boleh merasa cukup, merasa yakin bahwa kita pasti selamat. Tentu tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan
dengan benar. Demikianlah topik pada saat ini. Sampai kita bertemu lagi pada sesi yang berikut.